Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam proses kehidupan kita di dunia ini, pada awalnya kita kemudian dilahirkan dari rahim ibu kita. Kemudian itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan tak terasa kita sekarang sudah berada di tahun 2026. Ini menunjukkan bahwasannya secara kuantitas, secara jumlah umur kita kemudian bertambah. Misalnya 61 menjadi 62, 50 menjadi 51 dan seterusnya. Namun substansi atau hakikatnya bukan bertambah, tetapi malah berkurang. Maka pertanyaan pentingnya bagi kita semua adalah, bagaimanakah cara kita? Bagaimanakah langkah kita agar kita kemudian mampu meningkatkan kualitas ibadah kita yang tentunya jauh lebih baik, jauh lebih maksimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah mati Allah, kita tidak akan mungkin bisa meningkatkan kualitas ibadah kita yang jauh lebih baik, yang jauh lebih maksimal, kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan self-awareness skill atau kecakapan mengenal diri kita. Dalam kecakapan mengenal diri inilah muncul beberapa pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama adalah, siapakah sebenarnya kita manusia? Bagaimanakah proses hingga kita melihat dunia ini? Dan setelah kehidupan ini, kita akan kemana? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian memancing inner capacity. Kapasitas semangat yang paling dalam pada diri kita. Bahwasanya kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah sebenarnya kita manusia? Kita manusia adalah makhluk yang begitu unik. Makhluk yang begitu luar biasa. Maka Allah pun mengangkat dan menjadikan beberapa nama surah dalam Al-Quran. Misalnya kita jumpai Quran surah An-Nas. Surah yang sama-sama kita hafal. Judul surahnya adalah An-Nas, yang artinya adalah manusia. Di dalam Quran surah An-Nas ini Allah awali dengan fil amar, kata kerja perintah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ada kita, kata manusia di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengangkat di Quran surah yang lain, Al-Insan. Judulnya adalah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan kata tanya. Kata Allah, Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Siapa atau apakah sungguhnya makna kita manusia? Dari kata An-Nas, Al-Insan, kata ini merujuk kepada salah satu sifat dasar pada diri kita manusia. Sifat dasarnya adalah lupa. Sehingga dalam proses kehidupan dunia ini, segala sesuatu yang kadang kita sudah susun serapi mungkin, kita sudah tata serapi mungkin, tetapi dalam proses pelaksanaannya sering dan selalu kita lupa. Kenapa? Karena kita dibentuk dan didesain dasarnya dari kata lupa itu sendiri. Termasuk di dalamnya hanya makan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk bisa kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Tetapi sebagian dari kita kemudian lupa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kehidupan dunia ini, kita akan menuju ke akhirat. Dalam kehidupan akhirat itu hanya ada dua fasilitas yang disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kita masuk ke dalam nerakanya Allah,
kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu neraka dan apa itu surga? Neraka dalam bahasa Arab adalah narun. Narun artinya api. Pertanyaannya adalah, sanggupkah tangan kita kemudian memegang bara api hanya 1 menit saja? Ketika pertanyaan ini kita ajukan dalam kehidupan dunia ini, maka semua jawabannya cuma satu, tidak akan mampu. Dan fasilitas itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Ketika kita salah milih hadir makan Allah, kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan surga adalah kebalikan daripada neraka. Jadi dijelaskan dalam hadis kursi, kenikmatannya ketika kita melihat kenikmatan yang begitu indah, tidak ada sedikit kenikmatan pun dibandingkan dengan kenikmatannya surga. Ketika kita mendengarkan sebuah informasi yang begitu luar biasa menyenangkan, tidak ada sedikit bandingannya dibandingkan dengan nikmat surga. Informasi ketika kita lihat, kita dengar, sampai ke hati hadir makan Allah, hati kita begitu luar biasa menyenangkan. Tidak ada dibandingkan sedikit pun dibandingkannya dengan nikmat surga. Hadir makan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita yang tentunya jauh lebih baik, jauh lebih maksimal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah mudah-mudahan kita semua yang berhadir adalah bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.